Gerakan nyeledet merupakan gerakan yang menggerakkan bola mata ke arah sudut atas. Gerakan ini dilakukan secara berkesinambungan, baik ke arah kanan maupun ke arah kiri, yang diselesaikan dengan posisi fokus ke depan. Gerakan ceguk merupakan gerakan yang menoleh ke bawah dengan mengkerutkan alis dengan sudut 45 derajat ke bawah. Gerakan ngelir atau penyelir merupakan gerakan yang mengecilkan kelopak mata. Gerakan ini dilakukan secara simetris baik ke arah kanan maupun ke arah kiri. Gerakan kipekan merupakan gerakan menoleh ke arah pojok dengan aksentuasi yang tegas. Gerakan kombinasi nyelir, seledet, kipek dilakukan dengan dua sisi, ke arah kiri dan juga ke arah kanan. Mendelik membesarkan bola mata yang melihat satu titik fokus ke arah depan ataupun ke arah yang lainnya. Nyureng melihat sesuatu dari kejauhan, mendelikkan mata sambil mengkerutkan alis. Dedeling manis, mendelik sambil ekspresi senyum. Gerakan nguler, ini yang spesial adalah menggerakkan bola mata dengan tempo yang cepat. Agem merupakan sikap pokok dalam tari Bali. Khususnya ketika berbicara tentang tari putra, posisi agem akan dijelaskan sebagai berikut. Posisi tangan, jari jemari, 4 jari menghadap ke depan, ibu jari dimasukkan ke arah telapak tangan dan telapak tangan menghadap ke depan. Posisi bahu kita lihat harus direkatkan dengan leher. Kemudian posisi pergelangan tangan harus lebih rendah dari posisi siku. Dan ini adalah posisi agem dengan nepuk dada. Nepuk dada itu adalah salah satu jari ataupun jari tengah itu menepuk ataupun menyentuh bagian dada. Dan gerakan ini bisa digunakan ataupun bisa dilakukan dengan dua sisi, sisi bagian kanan ataupun sisi bagian kiri. Dan ini adalah posisi agem kanan tinggi atau agem kanan tanja. Posisi tangan kanan harus lebih tinggi daripada posisi dari tangan kiri, yang itu menandakan bahwa posisi ini adalah posisi agem kanan. Kita lihat ke posisi kaki harus tanjak, salah satu kaki harus tanjak dengan posisi menjorok ke depan. Kemudian yang ini adalah posisi agem tanjak kiri. Kita lihat posisi tangannya ketika agem kiri, posisi tangan kiri harus lebih tinggi daripada tangan kanan. Tangan kiri serang mata dan tangan kanan serang dada. Kita lihat ke posisi kaki, salah satu kaki yaitu kaki kanan harus di depan, menjorok ke depan. Ini adalah posisi tapak sirang pada ataupun sikap dasar ataupun sikap awal. Ini adalah posisi pilak ngad. Jarak antara kaki kanan dan kiri kurang lebih sekitar 2 kepal tangan atau selebar bahu.
Dan ini adalah posisi tanjak kaki dengan melakukan gerakan tanjak dengan level tinggi. Tanjak kiri ataupun disebut dengan agem kanan, dan ini adalah tanjak kanan atau disebut dengan posisi agem kiri. Gerakan piles merupakan gerakan yang fokus pada tumpuan kaki. Terlihat pada gambar, gerakan ini merupakan gerakan yang bertumpu pada kaki, dilakukan secara berkesinambungan, kaki bagian kanan ataupun kiri. Kemudian gerakan piles dikombinasikan dengan gerakan angkat kaki. Angkat kaki dilakukan setinggi lutut dan dilakukan juga dengan berkesinambungan pada kedua sisi kaki. Dan sekarang ini adalah gerakan kombinasi piles, angkat kaki, dan dikombinasikan dengan gerakan tanjak dual. Gerakan ini digunakan sebagai gerakan berjalan pada gerakan tetayogan. Dan ini adalah gerakan malpal. Gerakan malpal merupakan gerakan berjalan pada tari putra. Kalau kita lihat secara detail, gerakan ini dilakukan secara berkesinambungan pada sisi bagian kanan dan kiri kaki. Kemudian diangkat kedua kaki setinggi lutut, dan pada bagian tumit kaki tidak boleh dibawa ke belakang ataupun dilempar ke belakang, tetapi lebih ditarik ke arah dalam. Dan ini adalah gerakan milpil. Sama-sama gerakan kaki tetapi dengan volume yang berbeda. Kalau gerakan milpil, volume gerakannya lebih kecil dibandingkan dengan gerakan malpal sebelumnya. Dan ini adalah gerakan mepitah ataupun mepincer ataupun berputar, bahasa Indonesianya berputar. Berputar kedua sisi ke arah kanan maupun ke arah kiri. Kalau berputar ke arah kanan berarti bertumpu pada kaki kanan. Itu juga dengan sebaliknya. Dan ini adalah gerakan malpal ketika dikombinasikan dengan gerakan nepuk dada dengan tangan pada posisi agem yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Ini adalah gerakan milpil yang disambung dengan gerakan mepitah. Kita akan ulang gerakan mepitah. Gerakan oyod ataupun ngoyod merupakan gerakan yang memindahkan berat badan secara berkesinambungan. Tempo dari gerakan ini terbilang menggunakan tempo yang lambat.
Kalau kita lihat lebih detail, gerakan ini merupakan gerakan kombinasi antara gerakan tangan, bahu, badan, dan juga kaki yang menggunakan level rendah. Kita lihat pada bagian bahu, sebagai ciri khas di dalam tari putra, bahu tetap direkatkan ataupun didekatkan ke bagian leher, dan kemudian tangan digerakkan secara bergantian. Posisi bahu selalu lebih tinggi dari posisi siku dan juga dari posisi pergelangan tangan. Posisi tangan seperti posisi yang dinamakan mapah biu, jadi tidak ada tekukan yang keras, seperti garis melengkung. Kita lihat lebih detail lagi posisi bahu, leher, dan juga dada digerakkan sedemikian rupa dengan volume yang tidak terlalu besar. Kita lanjut dengan gerakan nayog ataupun tetayogan. Gerakan ini merupakan gerakan berjalan yang dilakukan dalam tempo yang sedang. Terlihat dalam gambar bahwa ini adalah gerakan nayog tanjak besi yang dilakukan secara berkesinambungan lewat kedua sisi kanan dan sisi kiri. Dan kemudian ini adalah gerakan nayog ataupun tetayogan dengan tanjak dua. Dilakukan juga dengan berkesinambungan bagian sisi kanan dan juga sisi kiri, dilakukan secara berkesinambungan. Dan ini adalah gerakan ngijik ataupun gerakan bergetar ataupun vibrasi yang bertumpu pada kekuatan kaki. Dan kita lanjut dengan gerakan ngedet. Gerakan ngedet ini adalah menggerakkan salah satu kaki dan salah satu kakinya menjadi tumpuan dan diakhiri dengan gerakan tanja. Gerakan ini dilakukan secara simetris. Gerakan angsel ataupun ngeseh merupakan gerakan transisi untuk memindahkan bentuk agem yang semula dari agem sisi kanan kemudian berpindah ke agem sisi kiri. Gerakan ini dilakukan dalam 4 kali hitungan. Ini adalah gerakan ngangkap, yaitu merupakan sebuah gerakan yang mengawali dari gerakan ngeseh. Gerakan ini juga dilakukan di dalam 2 sisi ataupun simetris, mengangkap ke arah kanan maupun ke arah kiri. Kemudian dilanjutkan dengan gerakan transisi yang selanjutnya adalah gerakan piles yang dikombinasikan dengan angkat kaki kemudian tanja. Ini adalah gerakan angsel bawa yang menggunakan hitungan 1 kali 3. Juga dilakukan secara simetris pada bagian sisi kanan dan juga sisi kiri. Kemudian dilanjutkan dengan gerakan angsel kado ataupun angsel bung. Gerakan ini merupakan gerakan transisi yang tidak memindahkan bentuk agem. Dan kita akan lihat secara detail bagaimana langkah kaki yang dilakukan dengan dinamis.
Dan ini adalah gerakan ngeseh dengan variasi. Tetap dalam hitungan 1x4, cuman dilakukan dalam permainan tempo. Bentuk geraknya akan terlihat berbeda dengan gerakan angsel yang pertama tadi. Gerakan ulap-ulap merupakan gerakan yang memiliki makna untuk melihat sesuatu dari kejauhan. Gerakan ini dilakukan biasanya dalam posisi level tinggi, yang kemudian diakhiri dengan gerakan nabdab gelung. Nabdab gelung itu adalah gerakan tangan yang mendekati arah kepala. Gelung ataupun gelungan di dalam bahasa Bali itu artinya adalah mahkota. Gerakan ulap-ulap ini juga dilakukan di dalam dua sisi atau simetris. Dilakukan baik pada sisi kanan maupun pada sisi kiri. Kemudian kita lanjutkan dengan gerakan ngalih pajeng. Ngalih pajeng itu juga merupakan gerakan yang memiliki makna, yaitu mencari payung. Atau kalau kita bedah di dalam sudut estetika, di dalam tata panggung atau penguasaan pola lantai, gerakan ini digunakan untuk menguasai panggung pada salah satu sisi. Gerakan ini juga dilakukan secara simetris, yaitu gerakan ngalih pajeng bagian kanan dan gerakan ngalih pajeng bagian kiri. Gerakan ngalih pajeng dilanjutkan dengan gerakan ngentungang pajeng. Bisa kita lihat di dalam detail ketika melakukan gerakan ngentungang pajeng, posisi kaki bisa terlihat seperti pada video. Dan ini adalah gerakan ngalih pajeng pada bagian sisi kiri. Kita lihat bentuk tangan dan juga kaki. Secara detail akan terlihat seperti pada video ini. Kemudian dilanjutkan juga dengan gerakan ngentungang pajeng ke sisi bagian kiri. Secara detail sudah terlihat pada video. Gerakannya antara ngalih pajeng ataupun ngentungang pajeng pada bagian kanan terlihat sama dengan gerakan pajeng ataupun ngentungang pajeng pada bagian sisi kiri. Cuman yang membedakan adalah posisi ataupun arah hadap. Sekarang kita lanjutkan dengan gerakan angsel lantang ataupun ngupak lantang. Pada part sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ada angsel bawah ataupun dalam hitungan yang pendek. Dan pada gerakan ini sebaliknya, yaitu menggunakan hitungan yang panjang, yaitu 1 kali 8. Maka dari itu gerakan ini disebut dengan angsel ataupun ngeseh lantang. Lantang di dalam bahasa Bali itu artinya adalah panjang. Secara detail gerakan kaki ataupun bentuk pola kaki terlihat pada video. Posisi tangan pada saat ngupak lantang secara detail
Bisa diperhatikan dan disimak di dalam video. Dan ini adalah gerakan ngunde yang disambung ataupun dikombinasikan dengan gerakan ngeraja singa. Gerakan ini juga dilakukan secara simetris, yaitu pada sisi bagian kanan maupun juga sisi bagian kiri. Dan pada gerakan terakhir, ini adalah gerakan ngerajeg.